Shalom, apa kabar kalian hari ini? Semoga saja keadaan kalian baik-baik saja. Hari ini kita masih belajar bab yang kedua tentang keanekaragaman hayati. Namun lebih spesifiknya hari ini kita akan belajar tentang penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, adapun karakteristik umum keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu yang pertama, Indonesia itu memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Ini terbukti dari sekitar 30% spesies-spesies yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Gitu ya. Makanya keanekaragaman hayatinya sangat tinggi dan juga didukung dengan iklim Indonesia yang sangat baik untuk pertumbuhan hewan maupun tumbuhan-tumbuhan yang ada. Makanya banyak sekali keanekaragaman hayatinya. Kemudian karakter yang berikutnya yaitu Indonesia ini dia memiliki spesies yang endemik. Spesies yang endemik ini artinya spesies yang hanya hidup di suatu daerah tertentu saja. Ya, atau spesies yang khas yang ada di daerah tertentu saja. Nah, untuk Indonesia sendiri sangat banyak spesies endemiknya, sangat banyak spesies yang hanya hidup di Indonesia. Dan ini ada 3 contoh yang paling terkenal. Yang paling pertama itu adalah komodo, kemudian ada Rafflesia arnoldi atau yang dikenal dengan bunga bangkai, lalu yang ketiga adalah badak bercula 1. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penyebaran flora atau penyebaran tumbuhan di Indonesia. Nah, untuk penyebaran flora sendiri di Indonesia, menurut Dr. Sampurno, flora Indonesia itu dia berada di kawasan Malaysiana. Nah, kawasan Malaysiana ini itu adalah kawasan yang sangat luas yang menghubungkan daerah yang satu dan yang lainnya, dan Indonesia ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, maka flora di Indonesia ini terbagi di dalam 4 bioma. Yang pertama adalah daerah hutan hujan tropis. Nah, daerah hutan hujan tropis ini memiliki ciri khas terdiri dari tumbuhan yang heterogen. Yang dimaksudkan dengan yang heterogen ini adalah bukan hanya terdiri dari satu jenis tumbuhan saja, tetapi lebih dari satu atau banyak. Lalu ciri yang berikut, daerah hutan hujan tropis ini memiliki curah hujan yang lebat, ya, sering terjadi curah hujan sehingga daerahnya lembab, lalu memiliki pohon-pohon yang besar, baik itu yang kecil juga ada dengan ketinggian bisa mencapai 60 meter. Dan contohnya itu sangat banyak, diantaranya ada meranti, ada pohon kamper, damar, kemenyan, dan juga rotan. Lalu yang berikutnya adalah daerah hutan musim. Daerah hutan musim ini berbeda dengan daerah hutan hujan tropis. Ciri khas dari daerah hutan musim ini yaitu hanya ditumbuhi atau hanya ada satu jenis tumbuhan saja. Makanya dikatakan di sini merupakan hutan yang homogen atau hutan yang hanya memiliki satu jenis tumbuhan saja. Lalu ciri khas yang berikut, tumbuhan yang hidup di hutan homogen ini akan menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Nah, tujuannya untuk mengurangi penguapan. Contohnya ada pohon jati, ada cemara, dan juga mahoni. Lalu yang berikutnya adalah daerah sabana. Daerah sabana ini itu memiliki ciri banyak sekali dikelilingi oleh semak-semak dan juga rumpun pohon yang rendah dan terdapat padang rumput di situ. Dan di sana juga ciri khas yang berikutnya merupakan daerah dengan musim kemarau panjang. Selanjutnya yang keempat adalah daerah padang rumput atau biasa dikenal dengan stepa.
Nah, ini banyak ditemukan di daerah kita ya, di Sumba ini banyak sekali daerah padang rumput. Ciri khasnya, dia memiliki padang rumput yang sangat luas, lalu punya musim kemarau yang panjang, dan daerah tersebut berpotensi untuk peternakan sapi ataupun kuda. Ya, kenapa? Karena banyak rumput untuk sebagai makanan utama dari sapi ataupun kuda. Ya, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini. Di sini sangat jelas sekali perbedaan antara hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, dan juga stepa. Yang nomor 1 itu adalah hutan hujan tropis. Kalian bisa lihat di situ ciri khasnya tadi terdiri dari tumbuhan yang heterogen, lebih dari satu jenis tumbuhan, lalu daerahnya itu sangat subur dengan curah hujan yang tinggi. Nah, nomor 2 itu adalah hutan musim dan hanya terdiri dari satu jenis tumbuhan saja, menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah sabana, merupakan daerah padang rumput yang luas juga, tetapi dia diselingi dengan pohon-pohon atau semak-semak. Masih ada pohon dan semak-semak yang rendah di situ. Sedangkan yang keempat itu adalah stepa. Stepa ini adalah daerah yang memiliki padang rumput yang sangat luas. Seperti itu. Jadi berasa kalian sudah bisa menyimak atau bisa tahu apa perbedaan dari keempat daerah ini untuk penyebaran flora di Indonesia. Selanjutnya kita beralih di penyebaran fauna di Indonesia. Nah, penyebaran fauna di Indonesia ini itu dibagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Untuk garis Wallace itu adalah garis yang memisahkan jenis fauna Indonesia di bagian barat dan bagian tengah. Lalu kalau garis Weber, dia merupakan garis yang memisahkan jenis fauna bagian timur dan tengah. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar berikut. Nah, jadi kalau garis Wallace tadi, dia memisahkan fauna yang ada di Indonesia bagian barat dengan Indonesia di bagian tengah. Sedangkan kalau garis Weber, dia memisahkan fauna yang ada di Indonesia bagian timur dan di bagian tengah. Nah, kenapa dipisahkan seperti ini? Karena hewan-hewan yang ada atau fauna yang ada di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur itu menunjukkan perbedaan ciri yang mencolok. Makanya dipisahkan menurut garis Wallace dan garis Weber. Untuk hewan-hewan atau fauna yang ada di Indonesia bagian barat, karena ciri-ciri daripada hewan-hewan tersebut sangat mirip dengan hewan-hewan yang berada di benua Asia, maka fauna yang ada di Indonesia bagian barat ini disebut sebagai fauna asiatis. Lalu untuk fauna-fauna yang berada di Indonesia bagian timur, karena ciri-cirinya itu sama atau sangat mirip dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, makanya hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian timur ini digolongkan dalam fauna australis. Lalu untuk fauna Indonesia Tengah, karena ada beberapa yang memiliki ciri seperti fauna asiatis dan ada juga yang memiliki ciri seperti fauna australis, makanya khusus untuk fauna di Indonesia Tengah itu dikatakan atau disebut dengan fauna peralihan. Ya, jadi ingat baik-baik, kalau fauna Indonesia bagian barat ya di Kalimantan, Bali, itu berarti dia termasuk di dalam fauna asiatis. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan ciri-ciri yang ditunjukkan
oleh hewan-hewan yang ada di daerah Asiatis ini sama dengan hewan-hewan yang ada di benua Asia. Lalu untuk fauna yang Indonesia Timur tadi itu disebut sebagai fauna australis karena ciri-ciri dari fauna tersebut sama dengan yang ada di benua Australia. Sedangkan di Indonesia bagian tengah itu termasuk di dalamnya adalah Sulawesi dan termasuk NTT juga, itu disebut sebagai fauna peralihan. Nah, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari masing-masing fauna-fauna ini kita akan lihat selanjutnya. Ya. Yang pertama itu adalah fauna asiatis. Ingat, fauna asiatis ini dia tadi berada di sebelah barat, ya, atau Indonesia bagian barat. Dan ini mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Perhatikan ciri-ciri utamanya, ya, untuk fauna-fauna atau hewan yang berada di zona asiatis ini, dia memiliki ciri merupakan mamalia yang berukuran besar. Lalu di situ banyak sekali hewan primata atau kera, dan ada juga burung, tetapi warna burung-burungnya itu tidak menarik. Hanya saja keunggulannya memiliki kicauan yang bagus atau suara yang bagus. Sedangkan contoh dari hewan-hewan tersebut ada gajah, ada banteng, ada harimau, lalu kebanyakan di situ juga ada orang utan, kera, monyet, dan ada burung-burung rangkong, jalak Bali, murai, dan elang putih. Gitu ya. Jadi ingat ciri-ciri daripada fauna oriental ini. Ada mamalia yang berukuran besar, banyak sekali jenis primata atau kera, dan memiliki banyak sekali jenis burung, tetapi warna bulunya tidak menarik, hanya suaranya yang bagus atau kicauannya yang bagus. Kemudian yang berikutnya itu adalah fauna australis. Nah, fauna australis ini itu berada di bagian Indonesia bagian timur. Di sini termasuk di dalamnya adalah wilayah Papua dan Kepulauan Aru. Nah, fauna australis ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan fauna asiatis. Yaitu yang pertama, mamalianya berukuran kecil, lalu terdapat mamalia berkantong. Di situ tidak ada sama sekali primata. Lalu banyak sekali jenis burung yang memiliki bulu yang menarik dan beragam, ya, seperti cendrawasih, kasuari, kakatua, ya, dan sebagainya. Ini berbeda sekali dengan tipe asiatis tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah tipe peralihan atau yang ada di bagian tengah Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ciri-cirinya ini sangat berbeda dengan yang ada di daerah oriental dan australis, dan di sini itu terdapat komodo, burung maleo, anoa, ada juga babi rusa dan sebagainya. Ya, demikianlah materi tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Ibu harap kalian benar-benar memahaminya dan mencatat hal-hal yang penting di catatan kalian. Nah, yang perlu kalian perhatikan di dalam mempelajari tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia ini, yaitu yang pertama, tadi kalian harus tahu karakteristik daripada keanekaragaman hayati di Indonesia. Lalu yang berikutnya, yang kedua, flora di Indonesia itu termasuk di dalam kawasan Malaysiana yang ada terbagi dalam 4 daerah tadi. Lalu yang terakhir itu adalah tentang penyebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Kalian harus betul-betul memahami dan tahu apa perbedaan ciri-ciri setiap fauna yang ada di daerah asiatis, australis maupun di daerah peralihan. Ya,
Dengan demikian berakhirlah pemaparan Ibu tentang materi ini, dan tolong setelah ini kalian mengerjakan tugas yang ada di classroom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.